Terjadi ketegangan di sebuah pangkalan udara di Skotlandia. Ketegangan tersebut dipicu oleh sebuah pesawat transatlantik 473 yang akan segera mendarat secara darurat. Pesawat tersebut diduga dibajak oleh teroris, sehingga Komandan Alan Drummond sebagai pimpinan mempersiapkan pasukan militer untuk mencegah kemungkinan buruk terjadi. Setelah pesawat mendarat, seorang bocah muncul dari dalam pesawat dan kemudian turun. Karena tidak berbahaya, mereka kemudian mengamankannya. Tak berapa lama kemudian, mereka pun menemukan seorang pria dewasa di dalam kokpit. Karena orang tersebut diduga sebagai salah satu anggota teroris, lelaki tersebut pun tidak diizinkan untuk keluar dari pesawat tersebut. Setelah mengamankannya, bocah kecil tersebut dibawa ke sebuah ruangan. Setelah melalui pemeriksaan medis, seorang perempuan mencoba menggali informasi dari bocah tersebut apa yang telah terjadi di dalam pesawat. Dan kisah pun dimulai. Dan inilah Blood Red Sky. Semua bermula di sebuah bandara Jerman, Transatlantic Airlines. Seorang bocah bernama Elias bersama dengan ibunya, Naja, akan terbang ke New York untuk sebuah pengobatan penyakit misterius yang diderita oleh Naja. Di bandara, Elias kemudian bertemu dan berkenalan dengan seorang fisikawan bernama Farid. Kongress. Ich bin Elias. Ich bin Farid. About to start a schedule. My name is. Rainer, reg dich doch nicht so auf. Oh, darf für die Herren noch ein Kaffee sein? Tak berapa lama setelah pesawat lepas landas, Naja pun segera menyuntikkan obatnya untuk mencegah penyakitnya kambuh lagi. Naja kemudian membuka sebuah buku dan menemukan sebuah foto dan cerita pun akan flashback ke masa lalu Naja. Pada saat itu, malam hari di musim dingin di mana ia bersama suaminya, Nikolai, serta bayinya, Elias, sedang melakukan sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan, mobil yang mereka kendarai mengalami kendala sehingga mogok. Karena kerusakan cukup parah, Nikolai berinisiatif untuk mencari bantuan dengan meninggalkan Naja bersama Elias di dalam mobilnya. Setelah lama menunggu Nikolai yang tak juga kembali, sambil menggendong Elias, Naja kemudian mencarinya dengan mengikuti jejak kaki yang ditinggalkan Nikolai. Jejak kaki tersebut kemudian membawa Naja tiba di sebuah rumah. Nikolai? Nikolai? Ketika Naja berada di dalam rumah, tiba-tiba muncul penghuni rumah yang langsung menyerangnya. Naja berhasil menghindari serangannya dan masuk ke sebuah ruangan di mana di dalam ruangan tersebut ia menemukan Nikolai telah mati. Entah orang seperti apa yang menyerangnya, namun yang pasti itu sangat-sangat menyeramkan. Naja berhasil mengusirnya, namun salah satu tangannya terkena gigitan. Dari gigitan tersebut, Naja kemudian mengalami perubahan dalam tubuhnya, di mana beberapa giginya berubah menjadi taring. Karena hal tersebut, Naja kemudian kembali ke rumah di mana pertama kali tangannya digigit. Ia bertemu dengan penghuni rumah yang kemudian diketahui adalah seorang vampir. Naja kemudian membunuhnya dan
dan menemukan semacam vaksin untuk mencegah dirinya menjadi bentuk vampir. Naja kemudian membakar rumah tersebut dan obat yang dipakainya tadi itu adalah vaksin untuk menjaga dirinya agar tetap menjadi manusia. Kembali ke pesawat. Di dalam pesawat terjadi keributan kecil yang berakhir dengan pembunuhan petugas keamanan pesawat. Dan pembunuhan tersebut menjadi awal dari sebuah pembajakan pesawat tersebut, di mana seorang pramugara bernama 8-Ball dan kopilot Bastian bagian dari anggota komplotan pembajakan tersebut. Para teroris pun menguasai pesawat sepenuhnya dan memprogram ulang black box serta mematikan alat komunikasi digital. Berg selaku pemimpin dalam pembajakan tersebut memberitahukan kepada para penumpang bahwa tujuan mereka membajak pesawat tersebut hanya gara-gara cuan. Boys and girls. Setelah itu mereka kemudian memutar balik pesawat dari tujuan sebenarnya. Masalah sebenarnya kemudian muncul ketika Elias mencoba untuk bersembunyi. Namun apa yang dilakukannya justru berujung pada penembakan Naja oleh 8-Ball. Tak berapa lama kemudian Naja bangkit kembali dan kemudian turun ke ruang Palka. Di ruangan tersebut, Naja membunuh salah satu anggota teroris bernama Yuri yang sedang mempersiapkan bahan peledak untuk meledakkan pesawat tersebut. Setelah pulih, Naja pun kembali ke kabin penumpang untuk menemui Elias. Where's the pilot? The pilot is dead. Sementara itu di dalam Palka, para teroris menemukan mayat Yuri. Mereka bersiap untuk meninggalkan pesawat dengan menggunakan parasut serta berencana untuk meledakkan pesawat tersebut. Kematian Yuri yang tidak wajar membuat 8-Ball curiga, apalagi ia menemukan sebuah botol bekas pengobatan, sehingga ia kemudian memeriksa sebuah ruangan dan tak menemukan mayat Naja. Ia pun berkesimpulan bahwa Naja masih hidup. Mereka kembali ke kabin penumpang untuk mencari Naja. Where is she? They're in the cockpit. Setelah mengetahui Naja berada di kokpit, Berg pun mengancam akan membunuh seorang gadis kecil jika Naja tak membuka pintu kokpit. Meskipun dirinya seorang vampir, namun Naja masih memiliki sifat manusia, sehingga ia tidak brutal menyerang siapa saja. Naja pun kemudian terpaksa membuka pintu kokpit dan langsung menyerang dan menggigit Berg. Dengan cepat reaksi gigitannya merubah Berg menjadi vampir sama seperti dirinya. Namun Naja tak membiarkan itu terjadi hingga ia kemudian membunuh Berg. Hal tersebut untuk mencegah meluasnya orang yang akan terinfeksi vampir. Di tempat persembunyiannya, 8-Ball menyaksikan langsung pembunuhan tersebut. Setelah melihat pembunuhan Berg, 8-Ball pun kemudian menemukan dan menggeledah isi tas milik Naja. Dari tas tersebut, 8-Ball menemukan obat-obatan dan buku harian milik Naja, yang kemudian mengetahui bahwa Naja adalah seorang vampir dan sekaligus menemukan kelemahan Naja, yaitu sinar ultraviolet. She's a vampire. The fuck you been smoking? Let's give her some.
Untuk kembali ke bentuk manusia, Naja kemudian menyuntikkan kembali obatnya. Pengobatan tersebut membuat tubuhnya menjadi lemah. Di saat yang bersamaan, 8-Ball dan rekannya kembali ke kabin penumpang untuk menyerang Naja. Tanpa perlawanan, 8-Ball berhasil melumpuhkan Naja dengan senter ultraviolet. Di saat Naja dalam keadaan tak berdaya, kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan 8-Ball untuk mengambil darah Naja dan berencana untuk membunuhnya. Namun, Elias berhasil menggagalkannya. Sementara itu, Bastian, Carl, dan rekan lainnya berhasil menguasai kembali kendali pesawat, sedangkan 8-Ball kabur ke ruang Palka dan bersembunyi di dalam mobil. Naja pun mengejar 8-Ball dan berusaha mencegahnya agar tak menyalahgunakan darahnya. Usahanya gagal. 8-Ball pun malah menyuntikkan darah Naja ke dalam tubuhnya sendiri. Ketika darah tersebut bereaksi pada tubuh 8-Ball, Naja berhasil membakarnya. Namun sayangnya kebakaran tersebut langsung dipadamkan oleh Bastian melalui ruang kokpit, sehingga membuat 8-Ball selamat. Sebastian, Carl, dan satu rekan lainnya memeriksa kebakaran yang terjadi di ruang Palka. Saat tiba di ruangan tersebut, mereka menemukan Naja dan langsung menembaknya. Naja sendiri kemudian kabur ke kabin penumpang. Kemunculan Naja dari ruangan Palka dalam bentuk vampir membuat para penumpang histeris dan panik. Karena Naja menjadi ancaman bagi mereka, para penumpang kemudian berniat untuk membunuh Naja sehingga Naja tak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan hampir menggigit Farid. Namun Elias berhasil meredam Naja sehingga Farid pun selamat. Sementara itu, ketiga teroris yang masih berada di ruang Palka menemukan 8-Ball. Namun tiba-tiba 8-Ball menggigitnya hingga tewas dan kemudian membunuh Carl. Sedangkan Bastian berhasil melarikan diri. It's 8-Ball. Naja kembali lagi ke ruang Palka dan berusaha mencegah 8-Ball masuk ke kabin penumpang dengan menutup pintu Palka. Farid berusaha membantunya, namun sayangnya 8-Ball menggigit salah satu tangannya. Mereka pun berhasil menutup pintu Palka setelah salah seorang penumpang membantu mereka menembak 8-Ball. Untuk mencegah Farid menjadi vampir, Naja kemudian memotong tangannya yang terkena gigitan. Untuk sementara keadaan terkendali. Namun di tempat lainnya, salah satu penumpang yang terluka dan kehilangan harapan hidup membuka pintu Palka sehingga 8-Ball pun berhasil masuk ke kabin penumpang dan kekacauan pun kembali terjadi. Para penumpang berdesakan untuk masuk ke ruang kokpit, sementara di dalam kokpit Bastian mencegah mereka masuk. Elias kemudian masuk ke ruang Palka untuk mengambil detonator di kantong salah seorang teroris yang sudah mati. Dengan membawa senter ultraviolet, Elias berhasil melindungi dirinya dari serangan para penumpang yang telah berubah menjadi vampir. Namun ketika akan kembali, senter di tangannya jatuh. Beruntung Elias masih selamat. Melihat Elias dalam bahaya melalui CCTV kokpit, Naja kemudian meminta Farid berjanji untuk merawat Elias. Setelah mengetahui bahwa pesawat tersebut bisa dikendalikan dengan mudah, Naja pun kemudian menggigit Bastian dan meninggalkan Farid dan segera menolong Elias.
Elias yang berteriak meminta tolong Naja akhirnya diketahui oleh 8-Ball. Untuk menyelamatkan Elias, Naja kemudian berkelahi dengan 8-Ball. Ball akhirnya mati terbakar sinar matahari setelah dirinya terlempar dari pintu keluar Palka. Elias kemudian menghidupkan kembali Naja dengan darahnya, namun Naja menolaknya. Scene pun akan kembali ke awal di mana pesawat berhasil mendarat. Elias yang sedang berada di ruangan bersama boneka teddy bear-nya. Saat mengetahui Farid masih berada di dalam pesawat, Elias meminta pihak keamanan untuk mengeluarkannya dan memberitahukan bahwa di dalam pesawat tersebut penuh dengan vampir. Namun mereka justru menduga bahwa Elias sedang dalam keadaan shock sehingga ia kemudian diberikan obat penenang. Saat malam tiba, Alan Drummond berkomunikasi dengan Farid yang minta untuk dibebaskan. Farid berusaha untuk menjelaskan kondisi di dalam pesawat kepada Drummond, namun ia tidak mempercayainya. One tough bastard. I wouldn't have expected him to last. Drummond akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk menembak Farid. The detonator. Setelah penembakan tersebut gagal, Drummond memerintahkan pasukannya untuk segera melakukan operasi penangkapan dengan masuk ke dalam pesawat. Sementara itu, Elias yang mulai pulih dari obat penenang dan sedang berada di dalam ambulans berhasil melompat dan segera berlari mendekati pesawat. Pasukan militer yang berada di dalam pesawat berhasil menangkap Farid dan memborgolnya. Farid kemudian berhasil dibawa menjauhi pesawat. Sementara itu, pasukan yang masih berada di dalam pesawat mulai mendapatkan serangan dari para vampir. Salah satunya adalah Naja yang berhasil keluar dari pesawat. Elias yang melihat ibunya mulai mengganas akhirnya mengeluarkan detonator peledak dalam boneka teddy bear dan meledakkan pesawat tersebut.